Jadi pada saat masuk mulut tuh ada kayak sensasi kayak cus gitu loh. Ada sensasi kayak gitu. Tim bubur diaduk, mohon maaf nih hari ini kalian harus ngalah ya. Karena bubur yang Isantoro mau coba adalah bubur yang anti diaduk foodies. Yes, ini bukan bubur ayam biasa tapi bubur yang punya topping telur warna hitam. Bukan telur pindang, apalagi telur asin. Mau tahu apa? Oke, langsung kita tengok, check it out. Ih Budis, ini telur ya. Telur ini bukan telur bebek sembarang telur bebek ya. Dan ini bukan kalau memang paling telur asin. Bukan. Ya, ini namanya adalah telur. Iya, kita buka aja. Kita buka aja telurnya ya. Ih, Mas, kok warna telurnya hitam, telurnya busuk ya? Oh enggak dong, itu telur fermentasi. Oh, nih Budis, warna telurnya tuh hitam. Aku pikir telurnya busuk. Telur unik ini namanya telur bitan atau telur pitan foodies. Warnanya tuh hitam mengkilap bukan karena sedang main di bawah sinar matahari ya. Tapi ini karena hasil fermentasi dalam waktu yang lama. Hitam bukan sembarang hitam, ya kan? Ada lagunya nih hitam. Hitam manis, yang hitam manis, ya kan? Ini juga masnya juga hitam-hitam manis juga ya kan? Mas siapa namanya mas? Mas Rama. Mas Rama. Iya. Bubur bitan Mas Rama nggak kayak bubur lokal Indonesia foodies. Kalau bubur ini mirip kayak jenis bubur Asia, terutama bubur Hong Kong. Toppingnya pakai ayam steam, jamur shiitake, dan beberapa tambahan lainnya. Wih, mewah yes! Nggak nyampe 20.000 tapi udah dapat semua topping yang mewah itu. Wah, Mas Rama bercanda nih foodies. Pantesan aja deh kalau pembelinya rame terus. Bahkan sehari bisa jual sampai ratusan porsi. Oh, kayak ada sedikit menyengat-menyengat, tapi nggak ganggu sih, masih bau telur gitu. Jadi kayak durian. Ah, Kalau ah. dia suka. Baunya ada sedikit gas-gas gitu, gassy sedikit. Oke, benar. Terus Mas. Ini berarti dia 4 sampai 6 bulan. Iya. Berarti sampean kalau mau jualan nunggu 4 sampai 6 bulan dulu? Enggak. Kita juga. Oh, jadi memang stok terus. Telur bitan punya julukan telur 1000 tahun. Yes, itu karena proses menjadi bitan utuh itu butuh waktu berbulan-bulan foodies. Dan bahan yang dipakai untuk fermentasi juga cukup unik. Mulai dari pakai kapur sirih, tumbukan batu bara, sampai tanah liat. Wih, wadidaw kan? Dan makin menggoda nggak sih ini buat dicobain ya? Langsung kita buat aja sekali. Ini setiap hari laku berapa banyak porsi satu hari? Satu hari kalau hari biasa mungkin 90, 80, 100-an segitu. Heeh. Kalau Sabtu Minggu bisa 2 kali lipatnya. Oh, Masya Allah. Merica, kecap asin, ayam suwir, cakwe potong, ayam steam, dan jamur shiitake udah masuk dalam mangkok. Lanjut, belah telur bitannya foodies. Alah. Nih, telurnya nih, tuh. Tuh, cantik. Nah foodies, kenapa bubur ini sebaiknya nggak diaduk? Karena masing-masing toppingnya punya rasa dan kenikmatan tersendiri. Jadi kata Mas Rama, makan bubur bitan atau bubur Hongkong kayak begini idealnya nyendoknya per topping biar makin enak. Gas dong foodies. Di buburnya sendiri sih ada rasa smoky gitu sih menurut aku ya. Dagingnya enak. Oh Masya Allah. Ini begitu masuk gini sama ayam steamnya bumbunya juara. Beda kayak bubur ayam Cirebon atau Sukabumi yang biasanya lebih cair dan pakai kuah kaldu, ini tipe bubur Mas Rama masih padat dan juga sedikit lengket. Jadi toppingnya bisa nempel sampai ke mulut. Foodies, semua topping yang menarik dan lazis ini asli buatan Mas Rama. Oh ya, for your info aja nih, Mas Rama dulunya salah satu chef di Hotel Bintang 5 di daerah Surabaya. Makanya soal rasa mah bisa dijamin enak. Memang bener dia chef bintang 5 ya. Karena tingkat kematangan dari si jamurnya ini pas, nggak lembek. Kalau orang bilang tuh nggak benyenye atau gimana gitu lah bahasa kalian ya. Yang pasti ini dia nggak lembek, tingkat kematangannya tuh pas, empuknya gitu. Jadi masih ada tekstur kenyal-kenyal dari jamur shiitakenya itu. Enak pol.
Last but not least, kita cobain bintang utamanya, telur bitan. Putihnya sih biasa aja, ini rasa telur. Cuman aku ngerasa karena dia udah difermentasi, tekstur dari si putih telurnya ini yang udah jadi kristal, ya udah jadi clear gini, udah jadi bening. Ini dia lebih kenyal-kenyal daripada telur putih biasa, ya kan? Ini kan udah di fermentasi kan. Terus kita cobain si hitamnya ini, tengahnya. Nah, jadi pada saat kalian cium telurnya, itu memang benar kayak ada gassy sedikit gitu, kayak ada kita tuh kayak nyium aroma kayak ada sesuatu yang menyengat sedikit gitu, maksudnya tuh kayak ada gas naik gitu. Dan begitu di mulut juga gitu. Jadi pada saat masuk mulut tuh ada kayak sensasi kayak cus gitu loh. Ada sensasi kayak gitu. Kayak kalian kalau makan apa ya? Daun mint. Daun mint itu kan kalau kita makan dia kayak cus gitu, meledak di mulut. Lebih kurang kayak gitu. Cuman bedanya dia ya aromanya aroma telur bukan aroma mint gitu ya. Jadi enak banget, ini kawin banget sih. Makan telur bitan tuh emang punya sensasi yang berbeza, gurih, udah gitu nikmat banget. Makan dalam satu suapan, manis, gurih, pedas, semua jadi satu. Ini lazis. Kapan lagi kan bisa makan telur bitan tapi nggak ngeluarin kocek banyak? Ya udah langsung aja cus meluncur ke bubur ayam bitan Mas Rama. Buka dari jam 7 pagi sampai habis. Kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan, nah ini yang paling penting nih. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Kalau yang goreng kan tadi crispy, ditambah pedas tuh crunchy and spicy, enak banget. Tapi yang rebus ini juga punya rasa yang nggak kalah enaknya loh. Ini nih foodies, pangsit yang katanya bikin auto melek dan huha. Apa iya? Yuk Guntur dan Meta cus, kita langsung selidiki bareng. Di pangsit gohot ini foodies ngejual 3 macam jenis jajanan yang bisa kamu pilih ya. Ada pangsit rebus, pangsit goreng, dan mie gohot. Kita langsung aja mas, ini menu bumbu yang pertama apa nih? Saus. Saus, oke saus. Ini saus. Nah yang bisa nentuin pedesnya bisa sampai level-levelnya itu 1 sampai 3 ini chili oil. tergantung cicil oilnya. Berarti satu Misalkan level ini 2 sendok. oh Level 1, level 1 2 sendok Budis. level 2 3, Level 2 3. level 3 4. Oke, kita siapin level 2 aja kali ya. Oke. Memang kalau di sini bumbunya udah ready tuh foodies, jadi kalau banyak pesanan tinggal tuang-tuang aja deh tuh, satet-satet kan. Nah setelah bumbu masuk semua, kita aduk-aduk aja deh tuh sampai rata. Pangsitnya sudah direbus kurang lebih selama 5 menit, dimasukkan ke dalam baskom berisi bumbu tadi foodies. Dan mandiin deh tuh pangsitnya sampai betul-betul rata. Jaminan kenyang and puas ya makan pedas nih kita foodies. Kalau kayak begini mah mantul. Apalagi dalam seporsi pangsit rebus dan aneka menu di sini dibanderol dengan harga 15.000 aja. Iya foodies, ini seriusan gak lagi bercanda. Akhirnya foodies kita mulai dengan krenyes garingnya dulu ya. Gimana tuh Meta rasa si pangsit gorengnya? Ini ya, saus pedasnya berasa banget. Budis. Terus karena ini goreng jadi renyah campur pedas tuh kayaknya aduh. Gimana gitu ya. Kriuk-kriuk di dalam mulut. Oh. Saking enaknya sampai banggut-banggut gitu. Memang seenak itu foodies perpaduan rasa garing dengan saus and chili oilnya pecah banget di mulut. Apalagi saus di sini tuh hasil racikan tangan abangnya langsung loh. Jadi nggak akan bisa itu ditemuin di tempat-tempat lain foodies. Ini tuh isinya ayam Oh ya, ayam di yang cicang gitu kali ya. dan itu enak. No tipu-tipu ya, ini lazisnya karena menggunakan hampir 80% daging ayam asli. Isiannya juga super padat banget. Sekali hap dapat semua itu dagingnya. Ulala. Pantas aja ya foodies dari tadi ramai banget yang jajan buat takeaway. Bahkan abangnya nggak berhenti nih buat ngerebus dan olah pangsit terus. Semangat buang. Aku yang nggak terlalu suka pedas, level 2 ini masih kemakan sih hitungannya. Berarti masih bisa sanggup mau level 3. Buat foodies yang mau nyobain level 1 atau level 2 yang nggak terlalu pedas, yang nggak terlalu suka pedas, mungkin ini bisa rekomen buat kalian yang tidak terlalu suka pedas. Level 2 udah aman Sedang banget. lah ya. Karena kalau nggak pedas-pedas banget, kayaknya rasanya kurang Iya. nampol di dalam mulut. Judulnya aja udah gohot.
harus hot dong kalau makan. Pangsit gohot ini udah menyesuaikan sama ketahanan lidah pembeli. Kata abang ini, aslinya mah chili oilnya ini dibuat 100% pakai cabai rawit merah tanpa campuran. Wow. Jadi kebayang gak tuh foodies dulu sepedas apa coba pangsit yang satu ini? Nah, karena permintaan dan masukan para pembeli, akhirnya si abang pun mengubah resep chili oilnya dari 100% menjadi 50% cabai merah keriting dan 50% cabai rawit merah. Yuk sekarang kita cobain si paling best seller nih, pangsit rebus gohot. Gimana tuh rasanya Guntur? Lihat tuh Budi. Chili oilnya, sausnya, kulit pangsit yang lembeknya ini. Enak banget. Saking enaknya sampai terharu gitu kamu ya. Rasa lembut dari si kulit pangsit bertemu dengan bumbu and chili oil, lumer pisan di mulut foodies. Daging ayamnya juga super duper makin berasa banget nih, layaknya pasangan. Menyatu dan udah klop gitu. Yang rebus pun rasanya beda ya. Ternyata kalau yang goreng kan tadi crispy, ditambah pedas tuh crunchy and spicy, enak banget. Tapi yang rebus ini juga punya rasa yang gak kalah enaknya loh. Dia lembut, terus kayak lebih juicy gitu jadinya. Ya, Juicy lebih dicampur juicy. sama sausnya dan cabenya kayak Juicy dan juga lembut, dua kata yang bisa menggambarkan banget untuk varian yang satu ini. Apalagi dalam seporsi pangsit rebus ini ditambah lagi dengan kerupuk pangsit mini di dalamnya foodies, jadi makin nambah tekstur ya. Pantes aja nih dalam sehari si Babang bisa menjual 30-60 porsi pangsit gohot. Yuk buat foodies yang penasaran nih, memang ngomong-ngomong sepedas apa sih ya kan? Pasti kamu penasaran, itu beneran gak sih pedesnya? Yaudah daripada bertanya-tanya, mending langsung aja cus meluncur ke depan SMA Islam Asyafia 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan. Bukannya mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Tapi ingat ya foodies, kalau pangsitnya habis, abangnya tutup lebih cepat, oke? So, jangan malam-malam nyamperin ya, sip? Ini dia nih Budis, makan receh, menu receh. tapi rasanya nggak recehan. Foodies, kalau makan lemper segede ini mah berasa mantep banget ya nggak sih? Tapi ini bukan lemper ya, bentuk dan bahannya sih sama, terbuat dari beras ketan dan dibungkus sama daun pisang. Cemilan yang satu ini namanya gogosok alias gogos, makanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Gogos ini biasanya dimakan buat menu sarapan gitu foodies. Kalau dimakan pas anget-anget, aduhai lazis punya rasanya di lidah. Foodies, wah masih di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini dia nih, makanan tradisional khas dari Sulawesi Selatan namanya gogos. Ini salah satu yang viral, yang rame banget di kota Makassar. Namanya, tuh lihat di atas ya, gogos Ajia. Wah, sini kita kepoin ya. Nih, lihat yang beli itu udah rame banget. Wah, halo Ibu. Wah, sering beli ya? Sering. Tuh lihat nih, ibu-ibu bapak-bapaknya udah standby di sini buat makan gogos Ajia. Setiap pagi always diserbu loh, dan ini antri foodies. Maklum sih, ini tuh gogos yang paling terkenal dan paling andalitas antara kota Makassar katanya. Wow. Jadi wajar banget ya kalau yang datang silih berganti nggak pernah berhenti. Emang rasanya juara, tiada duanya, cakep. Kebanyakan pelanggan sih belinya take away tuh alias dibawa pulang foodies. Bedanya sama lemper, kalau lemper isinya ayam suwir, sementara gogos berisi ikan tuna yang udah dimasak dengan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, daun kemangi, cabai rawit, dan sedikit kemiri. Jadi rasanya tuh asin-asin gurih, tapi ada pedes-pedesnya gitu foodies. Pas gogosnya dibakar, smells good. Harum merona abis, menggugah selera loh. Oke, nih kita bakar-bakar. Ini proses bakarnya berapa lama biasanya? Kurang lebih 10 menit. 10 menit kurang lebih. Oke. Bagus parahnya nggak sampai 10 menit. Oh gitu. Menggunakan beras ketan sebagai bahan utamanya, gogos ini memiliki tekstur yang lembut banget karena udah dikukus dan dicampur dengan santan dan juga sedikit garam. Wah, ini kayaknya udah matang. Bu, ini udah matang belum? Kalau ini belum. Belum? Ini sudah menghampiri matang. Ciri-cirinya matang berarti gimana? Ini kayak apa? Daunnya mulai layu. Oh, mulai layu, sedikit hitam-hitam juga ya ininya ya. Itu tandanya udah matang. Oke. Ibu ini jualannya udah berapa tahun? Kalau ini mulai 2001.
2001. Oke, berarti 23 tahun, 20 tahun lebih lah ya jualannya ya. Jualannya selalu di sini atau pernah pindah kemana gitu? Oh oke, di sini aja. Oke. Wah, karena udah puluhan tahun jualan nih, rasanya mah udah pasti endol. Apalagi harganya juga receh banget nih foodies. Satu gogos ini harganya cuma 8.000 aja. Jaminan deh bahan bakar perut kamu bakalan kenyang kalau makan ini. No hoax ya, beneran endolita. Oke, Bu, berarti aku pesan 6 ya buat makan di sini ya. Oke. Ya udah kalau gitu foodies kita tunggu aja di meja sebelah sana. Kita langsung aja santap-santap. Oke, let's go. Thank you ya, Bu. Mari. Selain buat sarapan, kuliner gogos ini tuh sering disajikan saat lebaran foodies. Iya, biasanya sih dimakan dengan sambal tomat dan juga telur rebus. Tapi buat kamu yang suka varian original tanpa dicampur apa-apa, versi original aja udah enak kok foodies. Sip deh dan it's time to makan-makan. Yuk happy ngunyah. Foodies, ini dia nih, udah siap nih ya, gogos aja. Bener-bener menggugah selera. Tuh, dibakarnya aja tuh tadi kira-kira 5-8 menitan ya. Makanya tuh lihat, sedikit hitam-hitam, ini tandanya dia udah bener-bener matang dengan sempurna. Oke, sekarang kita langsung aja isi dikit. Kita nggak mau kalah nih sama ibu-ibu, bapak-bapak yang di samping aku. Jadi kita langsung aja santap-santap. Tuh, lihat ya. Ini tuh beras ketan yang udah dicampur dengan santan. Tuh, lihat. Tuh, kita langsung aja santap ya. Ini dia, bismillah. Panas banget. Wah. Rasanya enak banget. Beras ketannya lembut ya, kemudian isiannya ikan tunanya tuh lihat banyak banget. Wangi daun kemanginya ketara banget, terus ikan tunanya juga cenderung ke asin gurih rasanya, jadi bener-bener enak banget. Wow. Wah, bener-bener ikan tunanya tuh banyak banget nih foodies. Pokoknya no pelit-pelit kop lah di sini. Porsinya juga gede, satu gogos aja udah bisa kenyang nih kita. Apalagi wangi daun pisang itu loh foodies. Lala, menambah nafsu kepengen nambah. Jadi meskipun daun pisangnya sudah kelihatan sedikit hitam-hitam di luarnya, cuma di dalamnya tuh ternyata memang masih lembut banget ya. Tuh, nggak pelit-pelit, banyak banget ikannya. Widih, beneran gak bisa dikit ya kalau makan ini foodies, bawaannya pengen takis terus, gak mau berhenti. Tapi selagi harganya masih receh begini mah aman lah ya. Gak usah ragu dan gak usah bimbang, takis aja. Di luarnya, karena dia dibakar ya, itu cenderung sedikit garing-garing gitu ya, karena pembakaran, cuma di dalamnya masih enak banget. Makanya kalau makan gogos ini, dia dibakarnya tuh dadakan. Jadi kalau misalnya kita makan tuh masih enak banget. Pas panas-panas tuh, mantep. Aduh, jadi ngiler juga gak sih ngeliatin Denny makan? Mau dong? Emang ya foodies, kuliner khas Makassar itu gak ada yang gagal kayaknya. Nyamana Kaira yang perfecto. Mantap. Ya udahlah foodies, langsung aja yuk kita kesini yuk. Catat nih alamatnya, ada di Jalan WR Supratman, Bulu Gading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jajan enak foodies. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tuh, ibu nyampe tahu. Ini kuah merconnya aja udah pedes. Ini ketemu sama bakso ikan yang ternyata dalamnya juga mercon.
Waduh, ini nggak salah cabenya dituang semua. Yang bener aja, ngerugi tuh. Cabai kan lagi mahal loh. Eits, tapi biarpun mahal, buat dapetin cita rasa yang khas dan yang diinginkan, gaskan aja lah foodies, ya nggak? Ngomong-ngomong, ini bukan cuma cabenya yang segambreng, baksonya juga gede-gede banget foodies. Oh ya foodies, ini tuh menu baru loh dari salah satu tempat nyeblak yang hits dan selalu ramai pengunjung di kota Karawang. Apalagi kalau bukan seblak prasmanan Teh Windy. Tuh yang antri prasmanan dan makan seblak kayak rame. Gak siang, sore, atau malam selalu begini nih suasananya foodies. Yaudah biar gak penasaran kita pantau-pantau aja yuks isian seblaknya. Kalau main ke Karawang nggak jajan seblak di seblak Teh Windy, wah kurang beruntung. Nih yang harus dicobain foodies, ini namanya cirawang. Aci tulang rangu sama bawang, tapi ini beneran bikin sendiri. Nah, tapi sekarang foodies saya lagi nggak mau nyeblak. Tuh lihat, yang bikin seblaknya dari tadi riweuh sibuk, saya mah mau ke sana. Ada menu barunya yang harus kita cobain foodies. Wih, menu baru apaan tuh? Jadi penasaran. Teh Windy, Ya. ini ngomong-ngomong, baksonya rame, cabenya rame, tapi baksonya itu bakso apa nih Teh? Kalau mercon kan baksonya bakso sapi. Oke. Kalau ini bakso ikan. Bakso ikan, Iya. ikan apa ngomong-ngomong? Ikan tuna sama ikan marlin. Walau terbilang menu baru, tapi ternyata udah banyak penggemar loh foodies. Siapa sih yang nggak penasaran juga ya sama kuah mercon yang bening penuh cabai kayak begini? Walau baksonya itu rame pol, tapi jenis ikannya cuma ada dua, ikan tuna dan ikan marlin. Kelihatannya beda dari warnanya kok foodies. Bakso ikan tuna tuh warnanya agak gelap nih kayak gini, sementara bakso ikan marlin warnanya lebih terang. Cus, kita masukin semua bakso ikan jumbonya nih Teh Windy. Ada yang isinya mercon, ada juga yang isi jando tetelan sapi. Wih, mantap. Ini tunanya dapat berapa nih? 5.003. 5.003. Udah sama merconnya. Tapi sebentar, kalau yang tadi yang jando berapa harganya nih? 10.000. 10.000 satu. porsi. Yang ini pun sama? Iya. Berarti yang jumbo-jumbo tuh harganya 10.000. Iya, Kayak udah Budis plus ya? tetelan besti. Plus tetelan, terus apa lagi? Tadi tuna udah. Yang sedang ini ikan marlin. Ikan marlinnya berapa porsinya? 5.002. 5.002. Nah, jadi ini untuk sistem ordernya bebas tuh foodies mau per porsi atau per item yang tadi Teh Windy sebutkan harganya. Kalau mau puas ya pesennya seperti Raka nih, lengkap banget si cabe-cabenya. Tinggalin Budis. Cabenya ampun nih mah tuh. Banyak banget. Teteh, tanggung jawab kalau pedesnya. Dek, tang. Untuk bahan tambahan lainnya tinggal ditaburi bawang goreng aja dan juga potongan daun bawang segar. Jadi deh. Teteh, sebentar. Apa, kenapa? Nih. Tuh, lihat. Oke. Cirawang. Tadi saya ngambil ini Teh, ngambil cirawang ya. Saya tuh ngiler gitu lihat cirawang buatan Teh Windy itu ya. Jadi pengen dikasih kuah ini boleh ya? Boleh. Kalau main Ini kesini. baru pertama kali loh. Baru pertama kali. Ada Nanti yang pakai cobain. kuah ini ya. Enak pasti ya. Kayak dijual deh jadi. Wah, ngide aja nih ya kamu Reka, nggak bisa ngeliat jajanan enak deh semua dicoba-coba. Tapi kalau enak dan berhasil, wah bener nih kata Teh Windy, bisa jadi menu baru dan dijual di sini ya. Udah jadi Budis. Ini bakso ikan yang sebelah kiri saya. Kalau ini tadi cirawang kuah mercon. Oke Foodies nih, saya belum makan aja udah keringetan. Tuh lihat, ini cabenya emang banyak banget Foodies ya. Tapi seperti biasa kalau makan yang pedas-pedas, apalagi ini kuahnya kuah mercon, saya udah nyiapin amunisi nih. Tuh, es tehnya udah berjejer, ada 5 gelas. Nggak bakal lama langsung kita cobain dulu kuah merconnya, udah menggoda banget sih dari tadi. Ini beneran ya. Sesuai dengan nama ya. Berarti nama merconnya bukan gimmick-gimmick ya, ini berasa pedasnya, berasa asemnya, berasa gurihnya. Jadi intinya seger Budis. Jadi kayak pakai kuah bening, rasanya tuh kayak kalau siang-siang begini dimakan ya, diseruput begitu. Aduh, pokoknya mantap. Urusan rasa on point banget deh tuh Foodies, rame sekaligus nyegerin. Bukan tipe kuah yang bikin batuk itu pasti seruput. Dan masih nyaman dan ini enak banget dinikmatin. Sekarang kita cobain bakso ikannya, yuk. Aduh, enak banget Budis. Langsung ya sekali gigit, langsung saya kunyah Budis. Ini aroma ikannya langsung nyamber. Berasa banget. Buat yang mikir ini bakal bau amis ikan, sorry ya. Karena emang racikan bumbunya itu juga ternyata juara. Apalagi kalau dimakan pakai kuah mercon, makin nambah-nambah dia tuh segernya. Jago deh kalau cuma cukup sekali seruput, pasti berkali-kali karena emang senyegerin itu guys kuahnya. Ini mungkin Foodies semua pernah nemuin, ada yang jualan dorongan gitu, bakso ikan. Nah, kurang lebih
mirip-mirip seperti itu, cuman ini kayak agak premium gitu Budis. Rasanya tuh beda. Rempahnya tuh berasa, ikannya juga berasa, plus penyajiannya pakai kuah mercon yang menurut saya seger. Ini Budis wajib banget nyobain. Mantap. Oke, kita lanjut ke bakso ikan marlinnya. Skuy, secara ukuran bakso ikan marlin sedikit lebih besar dibanding bakso ikan tuna. Untuk urusan rasa gimana nih? Kurang lebih kalau untuk urusan rasa di daging ikan itu sama-sama berasa Budis. Ya, bumbunya juga berasa. Terus gini, kalau ini teksturnya Budis, dia agak lebih lembut dibandingkan dengan yang ikan tuna tadi. Kalau tuna itu agak sedikit kenyal-kenyal, agak sedikit nyakruk kalau kata orang Sunda. Tapi kalau yang ini, yang marlin dia lebih lembut. Jadi di kunyah itu nggak begitu dapat kenyalnya, tapi lebih kayak ambiar gitu. Enak banget. Gak cuma puas nikmatin kuah mercon dan aneka bakso ikannya loh. Nih ada juga tetelan sapinya yang gak kalah menggoda. Empuk, gede, bikin makan gak cepet bosen nih. Wih, udah ada yang mulai kepedesan tuh kayaknya. Untung siap amunisi banyak ya kak, jadi aman dong. Makin keringetan, makin rame. Tapi enak. Ini sih termasuk definisi pedas tapi bikin nagih ya foodies. Soal rasa mah approve lah pokoknya. Jadi wajar kalau menu barunya Teh Windy ini udah banyak banget penggemarnya. Pembelinya juga setiap hari rame terus. Bayangin aja nih sekali jualan bisa habis bakso ikan sekitar 15 bal. Wow, satu bal itu foodies you know what, berisi 25 bakso untuk yang besar dan 100 bakso untuk yang ukuran kecil. Wah, luar biasa habis nih foodies. Ngomong-ngomong perhatikan itu foodies. Isian salah satu bakso ikan jumbonya ternyata cabai semua ya. Gawat nih. Ini kuah merconnya aja udah pedes. Ini ketemu sama bakso ikan yang ternyata dalamnya juga mercon foodies. Nah, sesuai menu nih foodies, isian yang lainnya ada jando dan tetelan sapi. Gimana? Masa iya ya foodies kamu nggak ngiler ngeliat kedua isian bakso ikan jumbo ini? Oke, cus kita cobain yang isi merconnya dulu kali ya. Kalau urusan rasa pedesnya udah nggak usah diomongin. Ini pedas banget. Cuma lihat Budis, dia tipe cabai itu cabai kayak agak kering gitu ya. Kulit cabainya, biji cabainya ikut semua Budis. Jadi masuk ke mulut, digigit, dikunyah tuh langsung nyamber. Tidak harus pakai kuah, biar nggak begitu pedasnya lekit. Nah, buat kamu yang gak senang pedas, baiknya coba yang isian jando tetelan sapi ini nih foodies. Isian tetelannya banyak, jando atau lemak sapinya juga juara, potongannya gede-gede. Jadi perpaduan unik banget nih antara daging ikan marlin dengan aroma dan rasa lemak sapi yang khas. Lazis pisan, Oke, sekarang kita cobain menu percobaan rakan nih foodies. Salah satu isian seblak prasmanan Teh Windy Cirawang dipadukan dengan kuah mercon. Sensasi makan Cirawang tuh Budis, aduh sedap banget. Karena kita sambil ngunyah, sambil kayak bisa dengerin kriuk dari tulang rangunya. Emang teksturnya tuh acinya berasa, kenyal-kenyal, tapi ada tambahan tekstur dari tulang rangunya. Aroma bawangnya pun berasa Budis. Bawang daunnya, ya. Ini, aduh pokoknya mantep. Wow, ini baru nikmatin Cirawang dengan sensasi yang berbeda. Pakai kuah mercon loh guys, bukan kuah seblak foodies. Cobain sendiri ya kalau kamu kepengen biar nggak penasaran juga. Dan sekalian main ke kota Karawang, oke? Oh ya, ini buka dari jam 11 siang ya sampai jam 10 malam. Siap-siap antri deh kalau kesini. Ada kabar gembira Budis nih. Bakso ikan kuah mercon Teh Windy nanti bakal ada di event Festival Makan Receh tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Espa Senayan Park. Mantap nggak? Wajib banget datang karena akan banyak kuliner-kuliner yang lainnya yang juga pasti mantul-mantul dan harganya receh-receh. Wih, wajib datang Budis ya. Wajib banget datang dong pastinya. 2 hari bakalan bikin foodies semua kalap dengan sajian kuliner hits dan pastinya Andelita. Eits, bukan cuma itu, banyak hiburan dan hadiah jutaan rupiah menanti foodies semua. Yuk mari, sampai jumpa di Senayan Park, Jakarta ya foodies. Satu lagi, event ini free entry loh alias gratis masuk. Jadi bawa kerabat sebanyak-banyaknya, oke? Kita seru-seruan bareng, oke? Ketemu di sana ya foodies. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan.
yang belum keinget nih? Ayo kenal dong ya sama mereka. Yup, ada Mak Ena dan si Gundul Foodies. Yes, mereka nanti juga bakalan hadir di acara Festival Makan Receh yang akan diadakan di Senayan Park, Jakarta, tanggal 2 dan 3 Maret nanti. Catat. Mau lihat aksi Mak Enah masak ala mak-mak? Sini, datang dan merapat ya. Kapan lagi lihat Mak Enah beraksi dari dekat Foodies? Biasanya kan cuma nonton di siaran Trans 7 aja, ya kan? Nah nanti nih bisa banget ketemu dan lihat langsung. Plus bisa juga nyicipin sendiri hasil masakannya Mak Enah. Gimana, bikin penasaran dong ya? Apalagi tuh ya, you know what, tahu sendiri dong Mak Enah tuh kan kalau masak bahannya kayak suka yang aneh-aneh ya. Yang kadang nggak kepikiran gitu sama kita. Nah sementara itu nih Foodies, kalau yang jago dan kuat makan nih, coba aja Mas Gundul mau nantangin lomba makan Foodies. Challenging banget kan tuh, siapa yo yang berminat mau ikut? Kalau si Gundul sih tahu sendiri ya Foodies, selalu mauan dan serba bisa. Jago makan juga nih, termasuk keahliannya. Tenang, berbagai keseruan dan juga hadiah menarik lainnya udah disiapkan kok Foodies di acara Festival Makan Receh. So, jangan sampai gak datang lah ya, oke? Foodies, simpan recehan kalian untuk ngeramein serunya kulineran di Festival Makan Receh. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita kepoin. Lidah kamu bakal dimanjakan oleh tenan-tenan dengan santapan yang lazis. Menghadirkan Ran, Aldi Taher, dan host program favoritmu. Foodies juga berkesempatan meraih hadiah jutaan rupiah. Makan receh, penuh receh, tapi rasa gak recehan. Festival Makan Receh, Senayan Park, Jakarta. 2 dan 3 Maret mulai jam 10 pagi.